Untuk datang kepada Tuhan, hendaklah kamu kudus, sama seperti Bapamu yang kudus. Kenapa? Karena yang kudus tidak mungkin bersatu dan tidak kudus. Banyak orang datang minta di Tuhan, tapi tidak menjaga kekudusan. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Bagaimana sekarang dengan ayat 48? Di ayat 48 disebutkan begini, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini berkaitan dengan Imamat pasal 19 ayat 2. Imamat pasal 19 ayat 2 berkata, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Ulangan pasal 18 ayat 3. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Dalam Matius 5 ini sudah cukup diperlihatkan bagaimana pola kehidupan yang kudus. Antara lain kejujuran. Salah satu pola kehidupan yang kudus itu adalah jujur. Apakah yang kita berikan kepada musuh masih berkenan di hadapan Tuhan jika dia sudah meninggal? Mestinya waktu dia hidup. Kalau dia sudah mati, orang mati bisa apa lagi? Orang mati bisa apa lagi? Waktu dia hidup, kita tidak tolong dia. Sudah mati, baru kita pergi. Beberapa hari lalu saya bilang begini, jangankan musuh, orang tua masih hidup itu mestinya kita sudah beli kasih dia jas kok dia pakai. Kita sudah beli memang kasih dia sepatu kok dia pakai. Ini orang tua hidup kita tidak beli apa-apa. Dia mati dulu baru kita beli sepatu kok kasih pakai dia. Akhirnya sepatu pun posisi begini. Waktu hidup kan pakai sepatu begini. Sudah mati sepatu begini. Memangnya dia mau jalan naik begini ke surga. Masih ada harga lagi di bawah sini. Jadi lakukanlah sepanjang dia hidup. Jangan kita ini, kan Alkitab berkata, jangan bawa amarahmu sampai matahari terbenam. Jangan tidur bawa dia masalah. Mestinya segera selesaikan sepanjang masih ada waktu ini sekarang. Kan kita tidak tahu. Kira-kira begitu. Saudara-saudara, pola dari kehidupan kudus saya ulangi, kejujuran. Kejujuran itu penting, jangan suka tipu-tipu. Saudara kalau tipu itu saudara dulu sama ke kupas bawang. Kita kupas dapat lagi satu, kupas dapat lagi satu. Nanti terakhir kita mentok, tidak tahu mau bagaimana lagi. Selesai di situ. Jadi jangan suka tipu. Berkatalah dengan jujur. Berjujurlah dalam kata-kata. Ayat ke-37. Kesucian dalam pergaulan itu mesti dijaga. Itu pola kudus ayat 28. Kata sempurna di dalam ayat ini yang kita baca tadi saudara-saudara, ini berarti kelakuan yang tidak terbelah dua. Kelakuan yang tidak terbelah dua. Janganlah pada satu pribadi ada dua karakter. Jangan. Kata sempurna di sini dalam bahasa aslinya itu teleos, tidak terbagi dua. Dalam satu diri ini jangan terbagi dua karakter. Kita kan dengar ulang-ulang Pak Pendeta, saya kalau kiri betul. Saya kalau baik ini lebih baik dari malaikat Bapak, tapi kalau saya marah Lucifer juga. Nah, ini dua karakter. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia kesetan. Ini dua karakter. Jangan, ini tidak sempurna. Harusnya satu pribadi itu sempurna. Sempurna tidak terbagi dua tadi. Supaya apa? Supaya betul-betul kita memahami diri kita. Tidak ada perbuatan di dalam diri kita yang bertolak belakang. Tidak ada. Kita mengasihi dia, tapi kita juga pukul dia. Banyak suami bilang mengasihi istri, tapi istri bangka dia pemuka kena pukul terus. Ini dua karakter ini. Kalau mengasihi ya mengasihi saja toh. Jangan mengasihi habis itu kita pakai alasan mengasihi itu yang
pukul sana, pukul sini hanya karena soal-soal kecil. Kita jual karakter. Nah, saudara lihat, setelah memahami itu semua, maka apa yang seharusnya kita lakukan? Apa mestinya yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, bagaimana caranya kita mempercayai dan mendengar khotbah gembala sementara praktek akalnya kita tahu betul Pak Pendeta? Nah, itu pergumulan kita. Saya ingin bicara, kalau itu pertanyaannya Inang Sen, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, otokritik bagi kami para pendeta. Kami mesti kritisi diri. Ketika menyiapkan khotbah, kegagalan terbesar dari para pengkhotbah itu adalah ketika siap khotbah, dia siap kata-kata, dia siap kalimat-kalimat, dia siap ilustrasi, tapi dia lupa menyiapkan dirinya sebagai saluran. Ada air besar yang Tuhan mau kirim kepada jemaat. Kitalah saluran, kitalah selang itu. Harus dipastikan selang itu tidak boleh bocor-bocor, tidak boleh tersumbat. Nanti berkat besar ini tidak sampai di sana. Itu kalau kita otokritik, sehingga kita bukan siap. Kita terlalu banyak siap khotbah untuk orang lain sampai lupa bahwa persiapan pertama itu mesti untuk diri kita. Itu kalau kita bicara perspektif para pengkhotbah. Lalu bagaimana sekarang dengan jemaat? Jemaat sudah tahu persis begitu. Ya, saya kira mari kita belajar untuk lebih bijak saja. Ambil saja yang penting. Memang khotbah yang kuat, yang hidup itu adalah melakukan apa yang dikhotbahkan. Ambillah yang benar, yang baik, yang merupakan kata-kata. Saudara-saudara, saya kira kita belajar bersama. Ada banyak orang mengkritisi pendeta. Mereka suka bilang kepada saya bilang kepada dua orang begini. Ketika saudara kena tangkap karena tidak pakai helm, jangan kemudian saudara marah polisi yang tidak tahan orang yang tidak pakai helm. Kau lihat dia kenapa tidak pakai, Pak, tidak tahan. Kok dia saja tidak pakai. Tapi kita sadari bahwa ada kesalahan kita. Kita perlu mengambil poin, mengambil nilai dari hal itu. Kira-kira begitu. Semoga ini mungkin tidak akan memberi kepuasan sendiri, tapi minimal bisa kita pakai. Mari kita lihat implikasinya dalam hidup kita dalam teks yang sudah kita baca tadi. 1. Dengan pemahaman yang benar akan kasih, maka orang dapat melakukan segala sesuatu dengan keadilan dan penuh perdamaian. Kalau kita memahami dengan benar kasih itu, kita akan melakukannya dengan penuh keadilan, penuh perdamaian. Kadang-kadang kita mengasihi tapi tidak dengan damai. Tidak adil kasih kita. Kita hanya mengasihi kelompok kita, orang-orang yang sepakat dengan kita. Sekarang kan kelompok-kelompok itu banyak sekali. Dan kita menyebut kasih itu justru hanya mengerucut kepada kelompok kita. Tidak lebih luas dari itu. Itu yang bermasalah. Sekali lagi kalau kita paham kasih tadi, kalau kita mengasihi dia, ada ayat yang begini. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Berarti sebagai sahabat, saya berhak untuk menegur dia tanpa menjadikan dia musuh. Karena saya marah. Marah dia pun sifat yang salah, bukan marah dia pun orang. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Tapi itu mesti dimulai dari pemahaman yang benar tentang kasih itu. Kasih itu kan bukan sekedar perasaan, tetapi kemauan dan perbuatan. Kadang-kadang kita mengasihi itu perasaan, lalu saya terlalu mengasihi dia, saya terlalu cinta dia. Nah, mengasihi, mencintai, tapi tidak ada dorongan untuk melakukan sesuatu, lantas saudara sebut itu kasih. Kasih itu bukti Tuhan itu mengasihi kita. Ya, buktinya apa? Ya, dia berkorban bagi kita. Dia mati bagi saya dan saudara. Nah, ini menjadi penting. Ini menjadi penting, saudara-saudara. Karena apa? Karena itu inti dari ajaran kekristenan, inti yang kita belajar dari Tuhan Yesus ada di situ. Kedua, saudara-saudara, kasih itu mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dengan Tuhan, dan juga dengan alam semesta.
kasih itu mendamaikan kita dengan diri kita. Kasih tidak ada, ini orang bisa marah. Marah di pun diri sendiri. Marah di pun keberadaan. Marah asal usulnya. Ini menyesal kenapa dilahirkan dari keluarga yang miskin. Marah ketika kita sadar bahwa kita ini ternyata penampilan kurang bagus dibanding dengan orang lain. Yeni ron sumbre, kasih sangat mudah diucapkan, tapi sangat sulit dilakukan. Nah, yang sulit itulah kesempatan kita minta kepada Tuhan. Kalau semua kita sudah bisa bikin, di mana ke Tuhan? Ya, kasih itu harus tulus dari hati, jangan setengah-setengah. Sebab setengah-setengah ini bahaya. Biasa tuh yang paling mengganggu itu kan yang setengah-setengah. Ini menjadi penting sekali buat kita semua. Kasih itu membawa damai bagi kita dengan diri kita sendiri. Kita pernah gagal mungkin untuk satu hal. Kasih akan diri itu membuat kita tidak tersandra dengan upaya tiap hari hanya mau menyalahkan diri. Banyak orang ketika dia ada masalah, dia mendakwa dirinya terus menerus. Bahkan iblis ambil kesempatan di situ, mendakwa dia, menunjuk dia, engkau bertobat dosa sama sebentar, aduh sudah tidak usah. Lantas kita betul. Jadi kita sulit untuk menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi karena kita tidak berdamai dengan diri, berdamai dengan orang lain. Berdamai dengan orang lain itu berkaitan dengan pengampunan, penerimaan. Kalau tidak ada pengampunan dan penerimaan itu sulit. Saya bicara berulang-ulang saudara. Pengampunan itu satu paket yang pendamaian. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Ini bukan pengampun. Yang mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia selalu bilang begini. Untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Kamu mau marah buat apa? Kita sudah tua-tua begini. Pak Pendeta, bagaimana menerapkan kasih di medan perang? Nah, ini kalau kasih di medan perang, ini kan sudah membawa kita sekarang untuk mau berperang dulu, toh? Untuk itu kalau di medan perang kan orang bilang kalau tidak bunuh orang berarti kita yang kena bunuh. Persoalan kita sekarang adalah perang terjadi karena apa? Jangan sampai kita menjadi penyebab dari perang itu. Kasih itu saudara-saudara tidak sekedar untuk apa ya? Untuk sekedar membuat yang salah. Tuhan itu saudara-saudara, dia penuh kasih tetapi tidak kompromi terhadap yang salah. Kadang-kadang orang-orang penginjilan suka pakai bilang begini. Kadang-kadang Tuhan itu kasih. Itu seperti kalau kita tinggal sama kakek, nenek, opa, oma. Kita kasih piring satu buah. Itu ketika orang tua mau marah kita, opa, oma marah. Tidak usah marah. Tidak usah. Kamu tidak bisa beli, apalagi kalau cucu pertama, satu orang. Tidak ada salah. Jadi kita kira Tuhan mengasihi tanpa setuju dengan tanpa menegur kesalahan. Salah tetap salah. Jangan kita kira karena Tuhan maha baik. Kalau kita baca Galatia dia kasih tahu, ketika kita diampuni, Galatia pasal 5, itu bukan untuk sebuah kesempatan kita melakukan kejahatan. Hari itu kita periksa dulu, ini perang ini terjadi karena apa? Jangan sampai kita penyebabnya. Lantas kita bicara tentang kasih, padahal sejak awal kita yang bikin hal soal kasih. Kasih itu bukan sesuatu yang kemudian muncul di situ, tapi kasih itu kan gerakan dari sini. Masa ketika kita ada soal, banyak orang tidak memulai dengan kasih. Nanti ada masalah, dia ambil hukum kasih untuk taruh di depan. Nah, ini ibarat waktu kita pinjam uang, kita tidak bicara tentang apa-apa, pinjam karena kebutuhan. Nanti ketika pengembalian, kita bicara tentang kasih. Kasihi saya karena. Nah, waktu pinjam kita omong apa? Akhirnya kita kadang-kadang kita pitagi yang pinjam ribut lebih besar daripada yang pitagi.
Makanya terpaksa mesti pakai debt collector dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat. Saya kira ini jawaban bijaksana, Lia Febrianti. Kalau ada kasih, tidak mungkin ada perang. Saya setuju itu. Karena kasih tidak ada, makanya kita menjadi masalah kiri kanan. Oke, baik, mari kita lanjutkan. Kasih itu mendamaikan kita dengan Tuhan Allah. Pendamaian, pengampunan, pengampunan, pendamaian. Kalau tidak, bagaimana kita berdamai dengan Tuhan Allah? Pendamaian dengan Tuhan Allah itu karena Tuhan sudah kerjakan melalui Yesus Kristus. Kita didamaikan sama sendiri dan didamaikan dengan Tuhan Allah, membuat kita punya orang dalam di surga toh. Masuk surga. Saya kapan hari ketika ada satu soal, saya minta tolong orang untuk bantu saya. Terus ada yang main gila, dia bilang begini, Pak Pendeta ternyata mesti telepon orang dalam. Saya kelakar juga, saya bilang masuk surga saja kita butuh orang dalam kok. Apalagi di dunia. Saya tidak membenarkan nepotisme, tapi saya kelakar. Dengan kita diperdamaikan dengan Tuhan Allah, kita punya orang di surga. Kita jalan terbuka ke sana, karena dialah jalan itu. Yang berikut, saudara-saudara, saya ingin untuk menyampaikan kepada kita, kalau mendoakan musuh, berarti level kemanusiaan kita tuh naik. Kalau kita sampai bisa seperti yang Tuhan bilang, mendoakan musuh itu level kita naik. Kalau hanya bisa mengampuni orang yang, kalau hanya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Tetapi bisa sampai mendoakan orang yang menganiaya kamu, level kita naik. Jangan kita main di kelas bawah terus. Mari lebih lagi. Jika kita paham tentang kasih, itu hal yang di dalamnya penuh dengan segala sesuatu. Ketika paham tentang kasih, kita paham tentang apa yang mesti kita buat untuk Tuhan. Katrin Roparin, bagaimana menerapkan kasih pada orang yang sudah berbuat salah, ditegur, tapi dia sendiri bikin tingkah seolah dia yang paling benar. Persoalan kita bukan untuk dia berubah. Persoalan kita adalah dengan kasih dia kita bisa tegur dia atau tidak. Kok tidak ada manusia bisa rubah manusia. Yang bisa rubah manusia hanya Tuhan Allah. Hanya Roh Kudus yang bisa merubah manusia. Laksanakanlah yang perlu kita laksanakan. Bahwa nanti dia terima atau tidak terima. Saudara lihat, berapa banyak siaran langsung ibadah. Berapa banyak gereja-gereja tiap kali berkhotbah, berapa banyak khotbah-khotbah di YouTube, Facebook dan lain, berapa banyak? Pertanyaannya, setelah mendengar khotbah begitu banyak kita bertobat? Tidak juga kan? Masalah ada muncul iman-iman, di kalangan pendeta juga ada masalah, jemaat juga ada masalah. Tapi kita punya tugas adalah melaksanakan apa yang perlu kita laksanakan dari hati yang tulus itu. Dan itu menjadi penting bagi kita semua. Kehidupan orang Kristen sangat identik dengan kasih. Amin. Itu yang menjadi hal yang mencirikan kekristenan, iman kita kepada Tuhan. Musuh adalah orang yang sama dengan manusia. Musuh itu siapa? Manusia kan? Manusia itu siapa? Ya sesama kita. Apa yang kamu ingin supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada orang lain demikian. Kan kita sama-sama manusia. Nah, saudara bisa bayangkan, Tuhan ketika mau untuk kita punya derajat kemanusiaan ini naik, Dia mau untuk kita menyadari sesuatu yang esensial sekali dalam diri kita, itu kasih. Kita juga butuh sesuatu di dalam sini. Baru kemudian kita, jangan mulai dari luar. Kita kadang-kadang bicara kasih itu bicara tentang sesuatu dari luar, bukan dari dalam. Bagaimana kalau kita ingin berdamai, tapi kita bilang saya tunggu dia datang. Kalau dia datang pintu akan terbuka. Kalau dia datang semua hal kita selesaikan di sini. Lah, kita secara proaktif kita yang mesti melakukan itu. Kalau main tunggu dia datang misalnya dia tidak bisa datang karena dia ada isolasi mandiri. Terus habis isolasi dia tidak ada lagi atau kita yang tidak ada lagi. Ini hanya karena kita tidak proaktif. Kita justru jadi orang yang reaktif. Orang yang percaya Tuhan itu proaktif terhadap yang baik.
Dia tidak reaktif. Ada hal sedikit dia ribut, dia segala macam dan meninggalkan kasih. Saya kalau marah itu saya lebih dari Lucifer, Bang. Reaktif. Saudara bisa bayangkan sekarang kita hidup tiap-tiap hari ini. Kalau kasih itu hilang dari kita, betapa sangat tidak berartinya kita. Kita akan menerapkan hukum rimba yang serius. Terkadang mulut mengampuni tapi hati masih membenci. Ya, karena tadi kita pisahkan antara pengampunan dan pendamaian. Orang yang memisahkan itu, kalau dia mau mengampuni, kalau dia mau mengampuni tapi tidak berdamai, dia begini. Untuk marah saya tidak marah. Kalau dia mau datang ke rumah terbuka. Tapi untuk saya mau pergi ke dia biar. Itu berarti dia mau mengampuni, tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Itu biasa terjadi di anak kecil. Mereka bertengkar, mereka berkelahi, orang tua datang, berdamai, kamu dua bersaudara. Dia seorang tangan. Kalau kami di NTT, cium itu kau saudara, cium itu. Dia cium, tapi hati itu tidak. Karena dia memisahkan. Hakikat utama dari pengampunan adalah pendamaian. Pengampunan, pendamaian itu jalan-jalan. Mengampuni, menerima dia pun kesalahan, menyambut dia orang, tapi mau juga berdamai dengan dia. Kita kan tidak mau di situ. Kita lihat, kita luka saja. Kita bilang lihat kalau paku sudah pernah tertancap di mana tidak akan pernah kembali mulus karena ini hidup itu kepercayaan seperti kertas, kalau sudah sekali diramas begini pasti dia tidak akan lurus kembali. Kan yang kita isi kita potakan hal-hal seperti itu. Jadi akhirnya kita yang dulunya saling mencintai, kita justru saling membenci sekarang. Ada suami istri yang sekarang dua justru saling membenci. Padahal dulu mereka kasih. Menikah dengan acara yang hebat. Foto-foto sampai kirim di kampung. Tapi justru sekarang mereka saling membenci. Kenapa? Karena kasih yang hilang. Ini menjadi penting. Mungkin kita harus pakai prinsip kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi baik dia, baik atau jahat, kita harus kita kasihi karena bagaimana cara kita mengasihi mereka itu juga menunjukkan cara kita mengasihi. Ya, Julian, saya kira begitu. Apa yang kita rindu supaya orang perbuat bagi kita, mestinya itu juga yang kita perbuat bagi orang. Mengasihi mereka seperti mengasihi kita. Saya suka bilang begini, saudara. Kalau saya mengasihi saudara, karena saudara itu bukan material kosong, bukan tumpukan seperti pasir, batu, semen. Tapi ada gambar dan rupa Allah pada dirimu. Itu yang membuat saya ketika melihat saudara, saya melihat gambaran Tuhan di dalam dirimu dan karena saya mengasihi saudara. Begitupun yang saudara lakukan terhadap saya. Dan itu menjadi penting. Setiap kali ada soal kita lihat gambaran mana yang hilang. Jangan sampai karena kita tidak paham tentang kasih itu, lantas kita menjadi salah. Saudara-saudara, ini menjadi penting. Kenapa? Karena setiap orang tidak mungkin terlepas dari orang lain. Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat sama sekali. Dia kasih naik derajat. Kalau dulu ibarat motor ini standar miring, sekarang dia bikin standar lurus. Kamu harus, kalau orang minta kamu jalan 1 mil, berjalan 2 mil bersama-sama dengan dia. Berdamailah dengan diri sendiri, baru berdamai dengan orang lain. Ya, itu penting. Karena yang bergejolak itu kita pun diri. Orang lain dia mau gejolak di sana, tapi kalau kita bisa kuasai diri di sini, saya kira tidak akan terjadi apa-apa. Kita ini kan bilang kalau Anda jual saya beli. Nah ini kalau semula ada yang begini-begini, nah itu kita bisa jadi soal sama sekali. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah hal-hal yang menjadi penting dalam perdamaian kita. Bahkan dengan musuh sekalipun. Ada orang yang marah orang itu sampai tidak sudi lihat dia punya wajah juga. Sangat marah. Bahkan foto-foto dia robek, dia bakar, dia bawa pidukun lagi. Pakai asap-asap lagi. Kenapa tidak fogging sekaligus? Ini jadi soal buat kita. Mari kita belajar sesuatu dalam diri kita.
Musuh utama itu diri sendiri. Selama kita tidak bisa mengelola hati, pikiran, emosi, dan tindakan, jangan harapkan orang berubah seperti apa. Ya, Kristen merokok, terima kasih. Masing-masing kita bisa menulis soal kasih. Masing-masing kita bisa menulis tentang pengampunan. Masing-masing kita bisa menulis tentang meningkatkan kualitas hidup sebagai orang percaya dengan esensi utamanya adalah kasih. Masing-masing kita bisa menulis itu. Masing-masing kita bisa berefleksi. Saudara, sebagai pendeta saya berkhotbah, saya ajar banyak jemaat, saudara-saudara. Untuk Kristen semua orang sudah menjadi Kristen. Banyak orang sudah jadi Kristen. Tetapi nilai-nilai Kristenan itu belum tertancap dengan baik dan menjadi haluan utama ketika kita melakukan banyak hal. Bukankah hari ini masih ada suami benci pada istrinya atau sebaliknya? Marah. Ketika dia marah hari ini, dia bisa korek bawa masalah yang terjadi 60 tahun lalu. Itu dia bawa sekaligus. Kasih di mana? Ada anak sangat benci kepada orang tuanya hanya karena dia sempat ditelantarkan 1-2 waktu. Ada kakak adik yang oleh karena harta benda mereka kehilangan kasih sekali. Lalu bagaimana sekarang nilai-nilai itu tidak ada di dalam kita, tapi kita mendengungkan tentang kekristenan yang tanpa nilai. Karena itu saya rindu supaya kita lebih kepada nilai-nilainya. Kita berhadapan dengan pandemi COVID yang serius. Tadi saya beribadah Zoom dengan teman-teman BPKP yang ada di NTT, tapi juga yang dari luar semua juga bergabung. Saya bilang kepada mereka, kita ada di tengah-tengah COVID. Bukan saja orang Kristen, semua orang berhadapan dengan masalah dan efek-efek dari pandemi. Harus ada hal yang membedakan antara kita dengan orang lain ketika menyikapi kondisi seperti hari ini. Harus ada yang berbeda. Kalau tidak, apakah kita ini? Kalau kita tidak menunjukkan sesuatu yang berbeda. Saudara-saudara, mari kita renungkan kembali. Kita berefleksi ulang tentang makna kita pun kehidupan. Kesempatan yang masih Tuhan kasih kita. Biarlah itu menjadi kekuatan tersendiri bagi kita. Kita percaya ada hal yang kita tidak bisa. Tadi kita menulis di situ, woi, kasih itu gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Iya, karena sulit itulah sekarang kita butuh Tuhan. Kita datang dengan rendah hati minta Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Berarti kita makin dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita datang minta tolong? Karena hubungan kita dan relasi kita dengan Tuhan sudah baik di dalam Kristus Yesus. Masa relasi tidak baik kita mau datang minta tolong dari Tuhan? Untuk datang kepada Tuhan, hendaklah kamu kudus sama seperti Bapamu yang kudus. Kenapa? Karena yang kudus tidak mungkin bersatu dan tidak kudus. Banyak orang mau datang minta di Tuhan, tapi tidak menjaga kekudusan. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Nah, pastikan dulu kita pun dulu. Saya makin melihat masalahnya ada pada kita, bukan pada yang lain. Mari kita memulai hidup kita. Karena teman terbaik itu ada pada diri kita, tapi musuh juga bisa ada pada diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita.